juga itu karena dari awalan yang diberikan kepada ini. Artinya apa? Ketika jenengan dia bisa untuk menyatukan lagi antara rasa dan ini dengan cara jenengan bersedekah. Karena sedekah infak zakat ini kan keluar dari rasa. Berarti jenengan sudah rasa yang keluar akhirnya digerakkan dengan dohiriyah. Jadi aman ya? Aman. Baik. Maka perbanyaklah sedekah, perbanyaklah infak. Tapi yang terlahir dari hati, bukan karena semangat, bukan apa-apa, bukan ingin wakaf atau ingin apa, tapi benar-benar karena apa? Dari dalam hati karena Allah Ta'ala. Ya, kayak gitu. Dalam filosofinya kayak gitu. Dalam percayaan juga kan ada yang namanya masa idah juga. Ya. Sebulan misalkan mau berukun kembali atau bagaimana. Mendiamkan artinya kalau dalam bisa rumah lah. Ketika apa dilanjut apa enggak? Iktikaf namanya iktikaf. Terus suruh introspeksi ke dalam diri sendiri. Terus di dalam rumah tangga yang seringlah dengar saya ya, kalau ngalamin sih belum. Sering dengar orang tua mencampuri urusan rumah tangganya anak gitu. Itu gimana pandangannya itu? Itu karena yang saya tadi katakan, ketika orang tua ini harus dibekali dengan ilmu. Tapi kalau orang yang kayak gitu, ini kan masih punya ego. Ketika punya ego, berarti ilmu ibadahnya masih kurang. Ini dari keilmuan kalau itu masuk ke dalam keilmuan ya. Kalau orang yang sudah belajar benar-benar berimu empang untuk belajar ilmu ma'rifat, Allahul Karimah, nggak mau bercanda. Kalaupun ada permasalahan didudukan keduanya tidak saling menyalahkan, tapi diambil jalur tengah, tidak menyalahkan anaknya dan tidak menyalahkan menantunya. Ini kalau orang yang sudah memiliki ilmu, artinya ilmu yang hak daripada Allah Ta'ala, dia berakhlakul karimah dengan baik, karena tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi disuruh introspeksi lagi. Tidak seperti ilmu syariat dan ma'rifat, ini diambil tengahnya, jalankan. Kebanyakannya tuh orang tua yang terlalu sayang, tapi sayangnya enggak Berlebihan itu ya. berlebihan, ujung-ujungnya positif bahaya. Kayak gini, takut anak saya nggak makan, takut saya nggak kebeli mobil. Kalau ada ilmunya kan, kalau itu nggak mungkin ya. yang beri makan siapa balik lagi ya. Iya kan nggak mungkin kayak gitu ya. Terus satu lagi, ini kan masalah jodoh ya. Saya itu misalkan saya sudah berjodoh sama ini, tiba-tiba di tengah jalan itu bercerai gitu. Apakah itu udah termasuk jodoh? Tapi ada yang bilang ini sudah nikah, sudah nikah, pacaran, sudah nikah. Itu kan maksudnya cerai berarti. Cerai iya. Iya. Bilangnya pacaran ya. Bilangnya pacaran ya. Nah, ini nikah, cerai. Cerai. Apakah itu disebut jodoh? Tapi kan ada yang bilang gitu, bercerai bukan jodoh saya, mungkin ini mah. Ini yang namanya jodoh ini nggak bakalan meninggalkan. Biasa bilang tadi, bisa nggak menyatukan rasa. Itu kembali lagi yang namanya jodoh ini ketika seirama, senada, seirama, selaras, berbarengan. Kalau orang Jawa bilang ini tumbuh ketemu tutup. Iya. Ya. Nah kalau tumbuh nggak ketemu tutup, tutupnya nggak pas, dia lepas. Sebenarnya yang dinamakan jodoh ini kalau sudah sinkron namanya jodoh. Jodoh iya. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya benar, cuma pemanannya aja ya. Masalah jodoh ini kalau ya memang belum berjodoh lah, udah buyar kok. Nah kalau jodoh nggak bakalan bubar. Nah tapi kembali lagi perceraian itu terjadi karena sang imam ini nggak bisa mendidik seorang istri karena tidak dibekali dengan ilmu. Iya. Pasti. Maka sekarang banyak terjadi perceraian. Terjadi. Karena pakai ilmuwan untuk cara beribadahnya ini. Keilmuan tentang masalah dengan ilmu ma'rifat ya betul. Kayak gitu ya. Insya Allah kalau dibekali dengan ilmu ma'rifat, insya Allah. Nah, karena kedua belah tidak. Ini
Contoh, laki-lakinya sudah bisa memahami ilmu ma'rifat, akhirnya dia bersabar. Tapi istrinya ini kadang masih ya susah lah mungkin. Ini nanti dengan sendirinya akhirnya akan menjadi pisah. Ya ini maka ada yang diharamkan, tak ada yang dibenci oleh Allah, tapi dihalalkan. Karena ini akan diganti dengan yang baik oleh Allah Ta'ala. Akan diganti oleh yang baik oleh Allah Ta'ala. Karena nggak bisa bersatu. Yang satu lari ke wetan, yang satu lari ke kulon, yang satu lari ke utara, yang satu lari ke selatan. Gimana? Gitu. Dan nanti akan dipertemukan dengan yang ini. Maka bahwa kita introspeksi di diri. Maka segala sesuatu kadang Allah yang memberikan yang terbaik buat kita, tapi mungkin kita menganggap itu kurang, tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal itu Allah yang terbaik. Maka lebih introspeksi terhadap diri kita sendiri. Nah, gitu. Ya, berarti jodoh itu sehidup semati gitu. Betul. Sehidup semati itu namanya jodoh. Rumit juga ya? Oh, oke. Mas Hadi, matur ya. Sahur ya? Matur ngapunten iki. Benar apa lanjutaken? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Jadi harus sama dengan diri ya, secara individualisme. Kita ini harus antara rasa dan diri ya. Ini harus satu. Maka dikatakan manungso, manunggaling rasa, menyatu dengan rasa. Berarti benar ya yang dikatakan sama orang tua itu, jodoh itu tergantung pribadi kita. Kalau pribadi kita baik, ya jodoh juga yang datang itu yang baik gitu ya. Nah, itu dari penilaian kita sendiri. Karena orang baik dan tidak. Ini kalau saya bilang relatif menurut penilaiannya sendiri-sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Ketika ada ini orang berkeluarga, akhirnya dia pecah, ketemu jodoh lagi. Ini dulu juga pernah menikah tapi pecah. Ini nanti benar orang baik yang dipertemukan. Ketika si ini bilang ini wah itu orangnya jelek kayak gini, tapi ketika menikah dengan ini jadi rukun. Jadi rukun. Ini artinya bisa menyatukan